Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4812, Musuh Zombie. Sekarang, dia tidak peduli lagi. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga. Itu karena segerombolan zombie muncul di belakang mereka. Mereka seperti semut, menyerbu ke arah mereka. Mereka akan segera dikepung, dan saat itu, hanya kematian yang menanti mereka. Dia mungkin juga pergi ke bukit ini dan mencoba peruntungannya. Mungkin ada kesempatan. Mengaum, mengaum. Dua zombie kekar dengan baju besi compang camping menyerang Luming dan yang lainnya dengan ganas. Kedua zombie ini memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga terkuat dan berdampak besar pada Luming dan yang lainnya. 9 celah tebasan Yuan. Qiu Yue berteriak, dan kekuatan hati Sein 9 lubangnya melonjak liar. Dia menebas dengan pedangnya. Saat cahaya pedang melesat keluar, kekuatan 9 warna berubah dengan cepat. Akhirnya, 9 warna menghilang dan berubah menjadi cahaya pedang transparan, menebas kepala zombie dengan kekuatan pertempuran terkuat dari seorang dewa surga. Ses. Ketika cahaya bilah pedang itu mengenai kepala zombie, terdengar suara mendesis dan memotong kepala zombie sedalam 2 inci. Bahkan Luming diam-diam terkejut. Dia tahu betul betapa kerasnya tubuh makhluk setingkat ini. Bahkan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat menembus sedalam 2 inci. Namun, Qiu Yue dapat memotong sedalam 2 inci. Jelas terlihat betapa mengerikan serangan ini. Sayangnya, kedalaman 2 inci adalah batasnya. Pedang Qiu Yue tertancap di tengkorak zombie. Ia meraung dan mencakar Qiu Yue. Ekspresi Qiu Yue berubah. Dalam situasi seperti itu, dia bisa saja meninggalkan pedangnya dan mundur, atau ditangkap oleh cakar tajam zombie. Qiu Yue tidak memiliki pertahanan seperti zombie. Begitu dia tergores oleh cakar tajam, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tepat saat Qiu Yue hendak meninggalkan pedangnya dan mundur, Luming bergerak tepat waktu. Dia mencabut tombak Dewa Perang dan memukul kepala zombie. Kepala zombie itu bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat itu memaksa pedang Qiu Yue keluar. Tubuh zombie itu terlempar seperti bola meriam. Di sisi lain, iblis tulang dan Qiu bergabung untuk menghancurkan zombie lain yang memiliki kekuatan tempur Raja Surga terkuat. Adapun Xian Yanxing, dia mengaktifkan bayangan prasasti iblis tak terbatas untuk membuka jalan, menjatuhkan lebih dari 10 zombie kuat secara berurutan dan secara paksa membuka jalan. Luming, Bon, dan 10 orang lainnya menyerbu ke depan dan akhirnya mencapai puncak bukit. Dan EBSCP, mengaum. Para zombie itu meraung dan menyerang Luming dan yang lainnya. Namun, mereka berhenti ketika sudah dekat dengan bukit seolah-olah tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa mengepung bukit itu dan terus meraung. Bahkan 2 zombie dengan kekuatan tempur Raja Surga yang terkuat pun tidak berani mendekat. Luming dan yang lainnya merasa takjub. Ada yang aneh tentang bukit ini. Pasti ada sesuatu di bawah bukit yang membuat para zombie ini takut. Luming dan yang lainnya mengambil satu putaran. Dandan, apakah ada formasi di sini? Luming bertanya Dandan. Tidak, tidak ada jejak formasi di sini. Aku tidak mungkin salah. Dandan berkata dengan serius. Pasti ada sesuatu di bawah bukit ini. Mari kita gali dan lihat. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Kata Luming. Saat ini, ribuan zombie di belakang sudah menyerbu dan mengepung bukit. Mereka berdesakan rapat dan tampak sangat mengerikan. Namun, para zombie yang datang kemudian tidak berani mendekati bukit itu. Mereka hanya mengepungnya dan meraung dari kejauhan. Tanpa ragu-ragu, Luming mengeluarkan pedang dan mulai menggali dengan hati-hati. Dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, karena takut akan merusak benda di bukit itu. Jika itu terjadi, dia benar-benar akan tamat. Ada lapisan batu di dasar bukit. Luming mengelupas batu itu lapis demi lapis. Pada akhirnya, gumpalan cahaya biru memenuhi udara. Saat cahaya biru menyebar, para zombie di sekitarnya tampak sedikit takut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Para zombie itu berdesakan di antara para zombie, menyebabkan kekacauan. Ini batunya. Para zombie takut pada batu biru ini. Semua orang terkejut. Di dasar bukit itu terdapat batu biru yang tampak seperti kristal biru. Batu itu juga memancarkan aura yang membakar seperti api. Batu jenis apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Luming bergumam. Yang lainnya juga menggelengkan kepala,
menandakan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang hanya bisa menebak bahwa ini mungkin batu yang unik di gua surga yang diberkati ini. Jelaslah bahwa para zombie takut terhadap batu biru ini. Mari kita lihat mengapa para zombie takut pada batu ini. Lu Ming berkata. Dia menyalurkan kekuatan terlarang ke dalam pedangnya dan dengan hati-hati memotong sepotong kecil batu biru. Lu Ming memegangnya di tangannya. Seketika, panas yang menyengat keluar dari telapak tangannya. Suhunya begitu tinggi sehingga bahkan Dewa Kaisar pun tidak dapat menahannya. Akan tetapi, hal itu tidak memengaruhi eksistensi seperti Lu Ming. Suara mendesing. Tubuh terlarang itu meledak dan Lu Ming melemparkan batu biru kecil. Warna biru itu berubah menjadi sambaran petir berwarna biru, dan dengan kecepatan yang mengagumkan, petir itu tepat mengenai salah satu zombie. Dengan keras, batu biru itu mengenai tubuh zombie dan meledak, berubah menjadi bubuk. Namun, ada lubang besar di tubuh zombie itu, dan api biru menutupinya. Zombie itu mengeluarkan raungan kesakitan, dan tubuhnya mengeluarkan suara mendesis sementara asap putih terus mengepul darinya. Ia terus berjuang, dan api biru di tubuhnya menghilang setelah waktu yang lama. Namun, dapat dirasakan dengan jelas bahwa ki hitam di tubuh zombie itu telah menjadi jauh lebih redup. Aura zombie itu juga menjadi jauh lebih lemah, dan tampaknya vitalitasnya telah sangat rusak. Terutama lubang besar di tubuhnya. Lubang itu selalu ada dan belum pulih. Sebelumnya, begitu zombie ini terluka, mereka akan pulih dengan sangat cepat. Namun kini luka yang ditimbulkan oleh batu biru itu belum pulih. Mata Lu Ming dan kelompoknya berbinar. Mereka dapat mengetahui bahwa batu biru memiliki efek pengendalian yang hebat terhadap para zombie. Perlu diketahui bahwa daya tahan tubuh zombie jenis ini sangat mengejutkan. Bahkan jika diserang oleh senjata dewa, tidak akan mudah meninggalkan luka. Namun, batu tadi tidak tajam. Ketika Lu Ming mengaktifkannya, batu itu dengan mudah meninggalkan luka di tubuh zombie dan bahkan menyebabkannya kehilangan vitalitas yang besar. Batu biru ini adalah musuh bebuyutan para zombie. Lebih tepatnya, itu adalah jenis gas hitam yang menahan para zombie. Menurut analisis Lu Ming dan yang lainnya, alasan mengapa zombie itu begitu menakutkan ada hubungannya dengan aura hitam di tubuh mereka. Meskipun 12 pembudidaya suku manusia surgawi juga telah berubah menjadi zombie, ki hitam di tubuh mereka jauh lebih tipis, sehingga mereka jauh lebih mudah untuk dihadapi. Dan para zombie tua di belakang memiliki ki hitam pekat di tubuh mereka, jadi mereka sangat sulit dihadapi. Batu biru adalah penangkal sempurna bagi energi hitam ini. Hahaha, kita selamat. Sekarang, lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada zombie-zombie ini dan membuat mereka tidur dengan patuh. Dandan mulai bersikap sombong lagi. Kesedihan dan kesengsaraan sebelumnya terhapus dan dia bersemangat tinggi. Bab 4813, Menghancurkan Senjata dan Menerobos. Mari kita kupas batu-batu tak berguna di sekitar bukit dan lihat seberapa besar batu biru ini. Setelah itu, kita akan lihat bagaimana kita seharusnya memanfaatkannya. Tang Jun menyarankan. Bagaimanapun, dia telah menjalani 2 kehidupan dan lebih dewasa. Semua orang setuju, dan kemudian mereka mulai bertindak. Tak lama kemudian, tanah dan bebatuan tak berguna di bukit itu dibersihkan, dan sebuah batu biru besar muncul di hadapan semua orang. Batu biru ini tingginya sekitar 8 meter dan lebarnya 3 meter. Batu ini terus-menerus memancarkan cahaya biru, seperti api biru. Saya akan memotongnya dan mencobanya. Dandan bergerak dan memotong sepotong batu seukuran baskom. Dia memegangnya di tangannya dan berjalan menuju para zombie itu. Benar saja, ketika para zombie itu melihat Dandan mendekat, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hahaha, zombie sialan, apa kau takut sekarang? Berlututlah dan bersujud padaku. Dandan tertawa. Tentu saja, dia hanya bicara untuk bersenang-senang. Para zombie tentu saja tidak akan berlutut padanya. Raungan, raungan, raungan. Tiba-tiba terdengarlah serangkaian suara gemuruh yang dahsyat. Beberapa zombie pun terisi dengan gas hitam pekat, dan mereka perlahan-lahan mulai mendekati Dandan. Total ada lebih dari selusin zombie, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur terkuat dari seorang Raja Surga. Orang harus mengakui bahwa tanah surgawi ini benar-benar menakutkan. Di dunia luar, sangat sulit untuk menghasilkan penguasa surga yang paling kuat. Penguasa surga yang paling kuat membutuhkan bakat terbaik, dan mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa.
Prestasi masa depan mereka sulit diukur. Di era di mana energi asal tidak diproduksi, mereka jelas merupakan penguasa. Namun, di gua surga yang penuh berkah ini, Lu Ming dan yang lainnya baru menjelajahi area yang kecil dan mereka sudah bertemu dengan lebih dari selusin zombie yang sebanding dengan penguasa surga yang terkuat. Ini sungguh mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya berspekulasi bahwa hal itu mungkin ada hubungannya dengan kehidupan sebelumnya dari para zombie ini. Ini adalah surga gua dan tanah yang diberkati. Di tanah yang tak ternoda di era terakhir, ini juga merupakan kekuatan puncak. Dengan dewa yang bertanggung jawab, pasti ada banyak ahli dan jenius. Zombie-zombie yang sebanding dengan Raja Surga terkuat ini jelas bukan makhluk biasa di kehidupan mereka sebelumnya. Mereka mungkin sosok yang menakutkan. Kalau tidak, mereka yang sebanding dengan Dewa Surga yang terkuat bukanlah kubis yang dapat ditemukan dengan mudah. Namun, Lu Ming dan yang lainnya merasa lega saat melihat tidak ada zombie alam asal. Jelas, gua-gua surga dan tanah-tanah yang diberkati juga merupakan bagian dari alam semesta ini dan juga akan menderita kesengsaraan besar asal-usul. Bahkan para zombie dengan asal-usul mungkin akan tertidur lelap. Saat melihat lebih dari 10 zombie kuat mendekat, Dandan sangat terkejut. Ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya yang gemuk lebih lincah dari apapun. Dalam sekejap, dia kembali ke Lu Ming dan yang lainnya. Wow! Para zombie ini tidak takut dengan batu biru ini. Dandan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Bukan berarti mereka tidak takut. Hanya saja zombie-zombie ini luar biasa. Semakin kecil batu biru, semakin sedikit rasa takut yang mereka miliki. Kata Lu Ming. Benar saja, selusin zombie terkuat meraung di sekitarnya, tetapi mereka tidak berani mendekat. Jelas bahwa mereka sangat takut pada seluruh Blue Rock. Ayo kita potong sebagian batu biru ini dan potong menjadi senjata tajam. Itu seharusnya cukup bagi kita untuk keluar. Tulang menyarankan. Tidak buruk. Semua orang mengangguk dan mulai memotong batu biru, membentuknya menjadi bentuk seperti jarum. Pada akhirnya, semua orang membawa beberapa ratus senjata tersembunyi yang terbuat dari batu biru. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya dan jarum panjang yang terbuat dari batu biru terbang di udara, mengenai kepala salah satu zombie. Jarum biru panjang itu menusuk lubang kecil di tubuh keras zombie itu. Tentu saja, batu biru itu tidak keras. Meskipun terbungkus dalam energi tabu Lu Ming, hantaman kuat jarum itu setelah menembus lubang kecil di tubuh zombie itu menghancurkannya. Namun sebagian tenaga pada batu biru itu telah meresap ke dalam lubang yang dibuat si zombie dan menyebar ke segala arah hingga menutupi seluruh kepala si zombie. Zombie itu mengeluarkan raungan kesakitan, dan seluruh kepalanya tampak diselimuti api biru. Zombie itu dipaksa mundur, dan ki hitam memenuhi udara untuk menahan api biru itu. Pada akhirnya, api itu padam, dan aura zombie menjadi jauh lebih lemah. Efeknya lebih baik daripada apa yang dibayangkan Lu Ming dan yang lainnya. Dandan, kamu pikul batu ini di tengah, kita akan bergegas keluar bersama-sama. Kata Lu Ming. Ia membiarkan Dandan membawa sebuah batu besar dan berdiri di tengah-tengahnya, sementara yang lain mengelilingi Dandan lalu bergegas ke suatu arah. Dan EBSP, mengaum-mengaum-mengaum. Sekitar selusin zombie terkuat meraung. Mata hitam pekat mereka tertuju pada Lu Ming dan kelompoknya, mengikuti mereka dari dekat. Adapun zombie yang lebih lemah, ketika Lu Ming dan yang lainnya mendekati mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dan EBSP, mengaum-mengaum-mengaum. Setelah Lu Ming dan yang lainnya berjalan agak jauh, belasan zombie terkuat akhirnya tidak dapat menahan diri. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Namun kali ini, Lu Ming dan kelompoknya tidak takut dengan zombie ini. Dengan lambaian tangan mereka, sinar cahaya biru terbang keluar, semuanya adalah jarum panjang dan alat pemutar yang terbuat dari batu biru. Lebih dari selusin zombie yang sama kuatnya dengan Raja Surga yang paling kuat mencengkeram dengan cakar tajam mereka, dan banyak jarum biru panjang serta pesawat ulang-alik dihancurkan oleh energi yang mereka lepaskan. Namun ada juga beberapa yang mengenai tubuh mereka. Para zombie ini memang luar biasa. Bahkan jarum panjang dan alat penghalau yang terbuat dari batu biru tidak dapat menembus pertahanan mereka dengan mudah. Mereka hanya membuat luka dangkal di tubuh mereka. Namun, itu sudah cukup. Api biru di batu biru segera menyebar dan terus-menerus menggerogoti gas hitam dan tubuh zombie.
Sekitar selusin zombie tidak punya pilihan selain melawan sekuat tenaga. Lu Ming dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang dan mengusir lebih dari 10 zombie kuat sekaligus. Para zombie dilemahkan oleh api biru dan dilempar terbang oleh kelompok Lu Ming. Lu Ming dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya berhasil keluar dari kepungan zombie dan bergegas ke kejauhan. Dan EBSCP, mengaum. Belasan zombie yang sama kuatnya dengan Raja Surga terkuat meraung bagaikan guntur dan benar-benar menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Pasukan zombie lainnya juga mengikutinya dari dekat. Wow, ini benar-benar tidak ada habisnya. Jika terus berlanjut, kita hanya akan membuang-buang waktu untuk para zombie ini. Di mana kita akan menemukan waktu untuk mencari harta karun. Dandan berteriak dengan tidak senang. Kita harus menyingkirkan zombie-zombie ini. Kata Xian Yanxing. Kenapa kita tidak menghancurkan beberapa Blue Rocks menjadi bubuk dan menyebarkannya ke belakang? Kita tidak perlu menghentikan zombie-zombie ini sepenuhnya, kita hanya perlu memperlambat mereka dan kita akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Lu Ming. Haha, Lu Ming, kamu benar-benar pintar. Aku baru saja memikirkan ide ini. Aku tidak menyangka kamu juga memikirkannya. Lumayan. Dandan tertawa. Kulitnya setebal tembok kota, dan dia tidak merasa malu sedikit pun. Yang lain mengangguk tanda setuju. Mereka merasa metode ini patut dicoba. Dia segera memotong beberapa batu besar dan menggiling batu biru tersebut menjadi bubuk. Bab 4815, Energi Alam dan Kota Kuno. Itu Lu Ming dan yang lainnya. Ras semi-abadi sangat gembira melihat Lu Ming dan yang lainnya. Ayo pergi, Lu Ming berteriak. Anggota suku semi-abadi segera bereaksi dan memanfaatkan kesempatan untuk bergegas keluar dari pengepungan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka terus menyerang para zombie. Para zombie ini telah terkena batu berwarna dan berada dalam kondisi lemah. Jika mereka tidak menyerang sekarang, kapan lagi mereka akan menyerang? Jika pihak lain bereaksi, mereka pasti akan mengejar mereka dan terus mengaum. Jika mereka menarik perhatian zombie lain, itu akan merepotkan. Asyik, dan EBSCP, tombak Dewa Perang itu bergetar, menyerang zombie Dewa Penguasa tingkat ke-9. Dalam keadaan normal, zombie di tingkat ke-9 alam Master Surgawi akan memiliki tubuh sekuat senjata surgawi. Bahkan Lu Ming hanya akan mampu melukainya paling banyak, tetapi tidak menghancurkannya. Namun, sekarang, lawannya berada dalam kondisi lemah. Ki hitam di tubuhnya tidak lagi padat. Tombak Dewa Perang melesat dengan kekuatan tak terbatas, langsung mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat yang sama, Iblis Tulang, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan para zombie hingga berkeping-keping. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua zombie yang tersisa dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Para anggota ras yang hampir abadi itu tercengang. Mereka sangat jelas tentang betapa sulitnya menghadapi para zombie ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming dan yang lainnya akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Ayo pergi. Setelah Lu Ming dan yang lainnya menghabisi para zombie, mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan tempat itu bersama ras semi-abadi dan baru berhenti setelah terbang cukup jauh. Saya Changling, Lu Ming, dan yang lainnya. Terima kasih atas bantuan kalian kali ini. Dalam ras yang hampir abadi, seorang wanita muda tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Dia sangat cantik dan memiliki tanda merah di antara alisnya yang bersinar. Namanya adalah Changling, dan dia juga merupakan favorit surga tingkat atas dari ras semi-abadi. Sama-sama, kami sekarang bersekutu dengan suku semi-abadi Anda. Tentu saja, kami akan membantu Anda saat kami melihat Anda. Lu Ming menjawab dengan sopan. Kemudian, dia mengubah nada bicaranya dan berkata, Nona Changling, apakah Anda tahu apa itu zombie? Saya belum pernah mendengar zombie seperti itu muncul di surga sebelumnya. Changling sedikit mengernyit dan berkata, kami juga tidak yakin. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di gua surga yang diberkati ini. Mungkin itu terkait dengan perang di akhir zaman terakhir. Sepupu Changqiong telah membaca banyak buku. Jika Anda ingin tahu detailnya, Anda akan tahu lebih banyak saat Anda menemukannya. Apakah kamu tahu di mana Changqiong? Lu Ming bertanya. Aku tahu. Belum lama ini, kami menerima pesan dari sepupu Changqiong. Mereka sedang berkumpul di sebuah kota kuno.
Kami hendak bergegas untuk menemui mereka, tetapi kami tidak menyangka akan dikepung oleh para zombie ini. Kata Changling. Di kota kuno, apakah tidak ada zombie di sana? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, menurut berita dari sepupu Changqiong, ada banyak zombie di sekitar kota kuno. Dia memberitahu kami untuk berhati-hati saat pergi ke sana. Namun, kota kuno itu tampaknya memiliki efek menahan zombie. Zombie-zombie itu bahkan tidak berani mendekat. Changling menjelaskan, apakah ini memiliki efek menahan pada zombie? Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tak memikirkan batu biru. Batu biru, bukankah itu juga memiliki efek menahan pada zombie? Mungkinkah kota kuno tempat Changqiong berada juga memiliki batu biru semacam ini, atau sesuatu yang serupa yang dapat menahan zombie? Lu Ming, apakah kau ingin ikut dengan kami? Menurut sepupu Changqiong, tanah yang diberkahi ini penuh dengan zombie. Sangat berbahaya. Banyak orang yang menuju ke kota kuno sekarang. Kata Changling. Baiklah, mari kita pergi bersama. Lu Ming mengangguk. Mari kita cari tempat untuk menetap terlebih dahulu dan kumpulkan beberapa informasi selagi kita melakukannya. Ras yang hampir abadi memimpin jalan. Mereka berangkat menuju kota kuno di langit. Sepanjang perjalanan, mereka berhati-hati dan menghindari dua gelombang zombie. Tak lama kemudian, mereka melihat barisan gunung yang sangat luas. Pegunungan itu bergetar hebat dan meledak dengan gemuruh yang dahsyat. Seolah-olah seekor naga besar akan bangkit. Sinar cahaya ungu emas akan muncul dari waktu ke waktu. Itulah cahaya surgawi tempat tinggal surgawi. Itu adalah energi alam. Mata Dandan berbinar. Benar, itu memang energi alam. Ki kehancuran sangat padat, dan berada di ambang kehancuran. Mereka semua sangat tergoda. Pasti ada banyak harta karun di kedalaman energi alam, dan pasti ada banyak kristal purba. Begitu energi alam runtuh, kristal purba di kedalaman energi alam pasti akan terbang keluar. Namun, yang membuat ekspresi mereka jelek adalah banyaknya sosok yang berkeliaran di sekitar energi alam. Mereka adalah zombie, dan dari kejauhan, jumlahnya tidak kurang dari ratusan. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan terdengar dari kejauhan. Beberapa raungan sangat mengejutkan. Raungan itu mungkin berasal dari zombie yang memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga terkuat. Dengan begitu banyak zombie di sini, jelas mustahil bagi mereka untuk menunggu energi alam runtuh. Jika dia tidak lagi terjerat, dia mungkin harus menghadapi lebih banyak lagi zombie. Mereka tidak punya pilihan selain pergi terlebih dahulu. Mereka akan membuat keputusan saat tiba di kota kuno itu. Mereka melanjutkan perjalanannya, dan tidak lama kemudian, sebuah kota kuno besar muncul di Cakrawala. Luasnya kota kuno tersebut dapat dirasakan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, tembok kota kuno ini memancarkan cahaya biru. Itu batu biru. Seluruh tembok kota terbuat dari batu biru itu. Lu Ming dan kelompoknya sedikit tertegun. Meskipun mereka jauh, mereka masih dapat melihat dengan jelas dengan penglihatan mereka. Tembok kota kuno itu memang terbuat dari batu biru. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Gelombang raungan datang. Di tanah sekitar kota kuno, ada banyak zombie. Sekilas, sulit untuk menghitung berapa banyak zombie yang ada. Zombie-zombie ini berkeliaran di sekitar kota kuno, menatap kota kuno dan meraung dari waktu ke waktu. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang berani mendekati kota kuno itu. Lu Ming dan yang lainnya semakin yakin bahwa tembok kota itu kemungkinan besar terbuat dari batu biru. Itulah sebabnya para zombie tidak berani mendekat. Banyak sosok terlihat di tembok kota, memandang ke kejauhan. Itu saudara Changqiong. Changling, kata Changling dengan heran. Jelas terlihat bahwa dia mengagumi Changqiong. Jumlah zombie di sana lebih sedikit. Kita akan kabur dari sana. Dandan, gunakan formasimu untuk menutupi ki darah di tubuh kita. Lu Ming berkata pada Dandan. Tidak masalah. Dandan mengangguk. Ia melambaikan tangannya dan rune yang padat muncul. Dengan sangat cepat, ia mengukir sebuah arai pada Lu Ming dan yang lainnya. Arai itu dapat menyembunyikan fluktuasi ki darah mereka dan mencegah para zombie merasakannya. Kemudian, mereka pergi ke arah lain di mana jumlah zombinya lebih sedikit, dan berlari menuju kota kuno itu dengan kecepatan penuh. Karena mereka memiliki formasi penyembunyian ki dan darah di tubuh mereka, para zombie itu tidak dapat dengan mudah merasakannya. Paling tidak mudah untuk merasakannya saat jaraknya cukup jauh.
Itu hanya bisa dirasakan saat jaraknya dekat. Hal ini sangat memudahkan pergerakan Lu Ming dan yang lainnya. Dalam waktu singkat, mereka telah menempuh setengah jarak dan tidak jauh dari kota kuno. Bab 4816, Gua Awan Ungu dan Mayat yang Mengakhiri Yin. Setelah mereka menempuh setengah jarak, beberapa zombie merasakan kehadiran Lu Ming dan kelompoknya. Mereka meraung dan menyerang mereka. Mempercepat, Lu Ming berteriak. Semua orang meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum dan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan dan meledakkan beberapa zombie yang menyerang mereka. Dan EBSCP, mengaum. Para zombie itu melolong dan menarik lebih banyak zombie, yang menyerbu ke arah Lu Ming dan kelompoknya. Namun, Lu Ming dan yang lainnya menembakkan jarum panjang dan shuttlecock yang dipotong dari batu biru. Mereka menerobos gelombang zombie dan terus mendekati kota kuno. Itu Changling dan yang lainnya. Ada juga Lu Ming dan yang lainnya. Di tembok kota, Chang Qiong dan yang lainnya juga memperhatikan Lu Ming, Changling, dan yang lainnya. Bersiaplah untuk keluar dan membantu Changling dan yang lainnya. Chang Qiong memerintahkan. Ya, seketika, beberapa ratus ahli semi-abadi terbang ke langit dan menyerbu ke arah mereka. Ketika mereka mendekati zombie, mereka melambaikan tangan, dan cahaya biru beterbangan. Lampu biru ini semuanya terbuat dari batu biru, dan mereka memaksa para zombie mundur. Ratusan makhluk abadi dengan cepat mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Mereka menyingkirkan zombie di depan mereka dan kedua belah pihak bertemu. Tanpa kecelakaan, Lu Ming dan yang lainnya segera tiba di kota kuno. Ketika mereka berada pada jarak tertentu dari kota kuno, para zombie tidak berani mendekat dan hanya bisa berkeliaran di kejauhan. Ketika mereka mencapai puncak kota kuno, Lu Ming dan yang lainnya yakin bahwa tembok kota itu memang terbuat dari batu biru. Ada beberapa rune dan formasi yang menutupi tembok itu untuk memperkuatnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, formasi itu masih memiliki fluktuasi energi. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu ada di daerah ini. Chang Qiong menyambutnya dengan senyuman. Tatapan mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan hatinya hancur. Pada tembok kota kuno dan di dalam kota, terdapat sosok-sosok yang bergerak. Akan tetapi, dia tidak melihat satupun pasukan surga yang menghancurkan atau iblis. Di kota kuno tersebut terdapat suku semi-abadi dan suku manusia surgawi, namun tidak ada tentara penghancur surga dan setan. Lu Ming membuat perkiraan kasar. Ada sekitar 2000 anggota suku manusia surgawi di kota kuno itu. Ada juga banyak anggota suku semi-abadi. Saudara Chang Qiong, mengapa saya melihat pasukan penghancur langit dan setan di sini? Lu Ming bertanya. Gua surga yang terberkati sangat besar dan memiliki wilayah yang luas. Saat kami masuk, kami mungkin tersebar di berbagai daerah. Pasukan penghancur surga atau para iblis seharusnya berada di daerah lain. Ras semi-abadi kami memiliki lebih dari 10.000 orang, tetapi hanya 2.000 di daerah ini. Chang Qiong menjelaskan sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chang Qiong masuk akal. Pasukan penghancur surga atau para iblis mungkin ada di area lain, tetapi dia khawatir area lain juga penuh dengan zombie. Jika tidak ada batu biru, itu akan sangat berbahaya. Saudara Chang Qiong, apakah kamu tahu apa itu zombie? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Menurut spekulasiku, jenis zombie ini seharusnya adalah mayat yang memusnahkan yin. Kata Chang Qiong. Mayat penghancur yin. Lu Ming, Xian Yanxing, Tang Jun, Iblis Tulang, dan yang lainnya semuanya kebingungan. Karena mereka belum pernah mendengarnya. Saya tidak yakin dengan rinciannya. Saya hanya membacanya di catatan kuno suku saya. Di era terakhir, terjadi bencana mayat di tanah yang tidak ternoda. Sejumlah besar mayat penghancur yin muncul di suatu tempat. Mereka diselimuti gas hitam, dan tubuh mereka sekuat senjata dewa. Mereka kebal dan tidak bisa dihancurkan. Mereka kuat dan dapat memperkuat diri dengan meminum darah makhluk hidup lainnya. Mereka bahkan dapat mengubah makhluk hidup lainnya menjadi mayat penghancur yin. Pada akhirnya, hanya dengan bantuan kekuatan manusialah, bencana mayat dapat ditekan. Kata Chang Qiong. Lu Ming dan yang lainnya tergerak. Apa yang dikatakan Chang Qiong sangat mirip dengan zombie yang mereka temui. Barangkali, itu adalah mayat yang mengakhiri yin. Bagaimana mayat yang mengakhiri yin itu muncul? Lu Ming bertanya lagi. Aku tidak yakin. Tidak banyak catatan tentang ini di buku-buku kuno klanku.
Hanya ada pengantar singkat. Kita hanya tahu bahwa mayat penghancur yin sangat sulit ditangani. Kita beruntung karena ada batu api biru di Gua Awan Ungu yang dapat menahan mayat penghancur yin. Kata Chang Qiong. Gua Awan Ungu. Batu api biru. Lu Ming dan kelompoknya tampak bingung lagi. Mungkinkah gua surga yang diberkati ini diberi nama Gua Surga Awan Ungu dan batu api biru mengacu pada batu biru? Kami menemukan catatan di kota kuno ini. Gua surga yang diberkati ini disebut Gua Surga Awan Ungu. Adapun batu api biru, itu adalah batu biru yang dapat menahan zombie. Saya menamainya dengan santai. Chang Qiong menjelaskan sambil tersenyum. Dengan penjelasan Chang Qiong, Lu Ming juga mengerti bahwa gua surga yang diberkati ini disebut Gua Surga Awan Ungu. Chang Qiong dan yang lainnya telah memasuki Gua Surga Awan Ungu lebih dari 10 hari lebih awal daripada Lu Ming dan yang lainnya. Ketika mereka masuk, mereka juga diserang oleh mayat-mayat yang mengakhiri yin. Pada awalnya, banyak orang meninggal. Selain itu, tidak banyak kota atau bangunan kuno di Gua Awan Ungu. Semua tembok kota terbuat dari batu api biru. Faktanya, jumlahnya sangat sedikit. Mereka beruntung mengetahui bahwa kota kuno ini dapat menahan mayat penghancur yin. Jika tidak, dia akan dalam bahaya. Setelah mendengar ini, hati Lu Ming dan yang lainnya menjadi hancur. Sungguh suatu kebetulan bahwa batu api biru dapat menahan mayat yang mengakhiri yin. Chang Qiong dan yang lainnya cukup beruntung menemukan kota kuno ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Jika mereka tidak menemukan batu api biru, bukankah mereka semua akan berada dalam bahaya? Saudara Chang Qiong, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kita akan tinggal di kota ini selamanya? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak. Namun, ada terlalu banyak mayat penghancur yin di luar sana. Begitu kita bergegas keluar, kita mungkin akan menarik lebih banyak mayat penghancur yin. Ketika kita dikelilingi oleh pasukan mayat penghancur yin, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk menghadapinya bahkan jika kita memiliki batu api biru. Kau harus tahu bahwa beberapa mayat penghancur yin sangat menakutkan. Efek pengekangan batu api biru pada mereka terbatas. Kata Chang Qiong. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Dia juga mengerti hal ini. Meskipun mereka memiliki jarum panjang dan alat pemutar yang terbuat dari batu api biru, mereka memiliki daya hancur yang terbatas terhadap mayat yang memusnahkan yin. Jika mereka mengenai mayat yang memusnahkan yin, mereka hanya akan mampu mengurangi kekuatannya, tetapi tidak akan membunuhnya sekaligus. Akan baik-baik saja jika mayat penghancur yin hanya sedikit, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak dan mereka mengelilinginya, dia akan berada dalam bahaya bahkan jika dia memiliki senjata yang terbuat dari batu api biru. Terlebih lagi, begitu mereka meninggalkan kota kuno ini, mereka harus menghadapi serangan mayat-mayat penghancur yin setiap saat. Tidak peduli berapa banyak batu api biru yang mereka miliki, mereka akan kelelahan. Namun, mustahil bagi kita untuk terjebak di kota ini selamanya. Ada tambang di kota kuno ini yang dipenuhi dengan batu api biru semacam ini. Saat ini kami sedang meneliti cara melelehkan batu api biru dan kemudian menempelkannya ke senjata suci menggunakan formasi. Selama kami berhasil, kami dapat dengan mudah menerobos pertahanan mayat penghancur yin dan membunuhnya. Chang Qiong menjelaskan. Mata Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berbinar. Lumayan, ini jelas ide bagus. Bahan batu api biru tidak terlalu keras, dan bahkan jika mereka menggunakan kekuatan suci untuk menempelkannya, batu itu akan mudah runtuh setelah mengenai mayat penghancur yin, membuatnya sulit untuk memberikan pukulan mematikan. Akan tetapi, jika sifat khusus batu api biru melekat pada senjata surgawi mereka, mereka dapat dengan mudah menerobos pertahanan mayat penghancur yin dan mengubahnya menjadi abu. Bab 4817 Pedang Terhunus. Bagaimana penelitiannya? Kata Lu Ming. Para ahli penempa senjata dari suku manusia surgawi dan suku semi-abadi kini bekerja sama. Namun, cukup sulit untuk memasang batu api biru ke senjata ajaib tanpa merusaknya. Batu itu dapat dilepas kapan saja dan memiliki stabilitas yang baik. Saya perkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Kata Chang Qiong. Saya dapat bergabung dan membantu penelitian. Dandan berteriak. Dandan adalah seorang jenius dari klan kura-kura dewa di dunia. Dia memiliki bakat yang kuat dalam rune dan formasi. Dia mungkin bisa membantu. Lu Ming memperkenalkan. Klan kura-kura yang suci di dunia. Aku sudah lama mendengar namamu. Dengan bergabungnya kamu, kita mungkin bisa menelitinya lebih awal.
Changqiong menatap Dandan dan berkata sambil tersenyum, memujinya pelan. Hal ini membuat Dandan tersenyum hingga mulutnya melengkung. Dia sangat senang di dalam hatinya. Di matanya, Changqiong semakin lama semakin enak dipandang. Changqiong segera memimpin jalan menuju pusat kota kuno. Kota kuno ini sangat besar. Ada pegunungan dan danau yang luas di dalam kota. Kota ini seperti dunia. Tak lama kemudian, mereka sampai di sekitar sebuah gunung besar. Gunung itu telah digali menjadi tambang besar, dan ada cahaya biru di dalamnya. Ketika semua orang masuk, mereka menemukan bahwa gunung itu benar-benar mengandung sejumlah besar batu api biru. Di ruang bawah tanah yang luas, banyak orang sedang mempelajarinya. Penguasa surgawi pemusnahan, penguasa surgawi 100 pertempuran. Tatapan mata Luming berubah sedikit dingin. Dia bertemu dua kenalan lama di sini. Mereka adalah dua penguasa surgawi yang paling berkuasa di antara suku manusia surgawi, penguasa surgawi pemusnahan dan penguasa surgawi 100 pertempuran. Luming, dewa pemusnahan surgawi dan dewa 100 pertempuran surgawi juga memperhatikan Luming, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Sayang sekali kedua orang ini tidak mati di tangan mayat penghancur Yin. Dandan mendesah, tampak sangat tidak berdaya. Hehe, kalau kamu mati, kami juga tidak akan mati. Sang dewa penghancur dari surga mencibir. Benarkah? Apakah kau percaya bahwa tuan ini akan mematahkan kepala anjingmu sekarang juga? Dandan berteriak. Dan EBSP, dewa tingkat 6, dasar anjing, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bisa menindasmu dengan satu jari. Jawab dewa surgawi Baisan. Apa yang baru saja kamu katakan? Dandan sangat marah. Kedua belah pihak memancarkan aura dingin. Benturan aura kuat mereka menyebabkan seluruh ruang bawah tanah bergetar. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak keberatan mengambil tindakan di sini dan menyingkirkan dewa pemusnahan surgawi dan dewa 100 pertempuran surgawi untuk melemahkan kekuatan suku manusia surgawi. Dia, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue adalah 5 dari makhluk terkuat di alam Raja Surga. Di sisi lain, hanya ada 2 dari mereka. Tidak sulit untuk membunuh mereka. Namun, pada saat ini, beberapa sosok melintas dan muncul di belakang Dewa Surgawi Pemusnahan dan Dewa Surgawi Baisan, memancarkan aura yang mengejutkan. Pupil mata Luming sedikit menyempit. Kedua sosok kekar itu memancarkan aura berbagai macam kekuatan, tetapi auranya luar biasa menakutkan. Mereka adalah 2 boneka roh surgawi primitif yang memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga terkuat. Ada juga 2 tetua manusia surgawi yang mengenakan baju perang emas. Aura mereka sangat menakjubkan, dan mereka juga merupakan penguasa surgawi yang paling kuat. Suku manusia surgawi awalnya memiliki 9 penguasa surga yang tua dan kuat. Luming telah membunuh 3 dari mereka dalam pertempuran di luar surga yang menghancurkan perkemahan tentara, meninggalkan 6 dari mereka. Pihak lain telah mengirim 4 ahli alam Raja Surga terkuat mereka sekaligus. Selain Raja Surga Pemusnahan dan Raja Surga 100 Pertempuran, ada 6 dari mereka. Suasana di kedua belah pihak tegang, pedang terhunus dan busur diarahkan, seolah-olah mereka siap menyerang kapan saja. Semua orang, harap tenang. Kita sepakat untuk bekerja sama. Selain itu, musuh bersama kita adalah mayat-mayat penghancur Yin dan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Jika kita saling membunuh, itu hanya akan melemahkan kekuatan kita. Changqiong segera keluar untuk menenangkan keadaan. Hehe, karena Tuan Muda Changqiong berkata begitu, aku akan membiarkannya hari ini. Tidak akan terlambat untuk mengambil nyawa mereka setelah perjalanan ke Gua Awan Ungu. Sang Dewa Penghancur dari surga mencibir. Dia tidak benar-benar ingin melepaskan Luming dan yang lainnya. Jika dia yakin, dia akan membunuh Luming sepenuhnya bahkan jika langit mencoba meredakan keadaan. Namun, dia tidak percaya diri. Mereka tidak tahu bahwa Luming memiliki 5 orang dengan kekuatan tempur setara dengan penguasa surga yang terkuat. Dia hanya tahu bahwa Luming, Iblis Tulang, Qiu Qiu, dan Xian Yanxing memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga yang paling kuat. Dia tidak tahu dengan jelas tentang kekuatan tempur Qiu Yue. Dia terutama takut pada Luming. Dalam pertempuran di luar surga yang menghancurkan perkemahan tentara, Luming telah membunuh 3 penguasa surga yang paling kuat. Dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Kemudian,
Ye Wuxian berspekulasi bahwa Lu Ming tidak mungkin mempertahankan kekuatan tempur seperti itu sepanjang waktu. Dia bahkan berspekulasi bahwa Lu Ming telah menggunakan semacam harta rahasia yang tidak dapat digunakan lagi setelah satu kali pemakaian. Ini karena Lu Ming tidak menonjolkan diri setelah pertempuran itu. Jika dia memiliki kekuatan tempur seperti itu, dia akan menyerang suku manusia surgawi. Namun, Lu Ming tidak melakukannya. Akan tetapi, spekulasi hanyalah spekulasi dan tak seorang pun dapat memastikannya. Bagaimana jika Lu Ming masih dapat mengeluarkan kekuatan tempur setingkat itu? Lebih baik aman daripada menyesal. Oleh karena itu, Dewa Kepunahan Surga mengambil kesempatan untuk memberikan wajah Changqiong. Kita masih belum tahu siapa yang akan membunuh siapa. Dandan menjawab, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Sejujurnya, dia memiliki ide yang sama dengan Lord of Heaven Extermination. Jika dia yakin, dia juga akan membunuh Lord of Heaven Extermination dan yang lainnya. Namun dia tidak percaya diri. Aku tahu diriku sendiri dengan sangat baik. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan noda darah itu. Dengan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, dia hanya setara dengan penguasa surga yang terkuat. Haha, terima kasih sudah memberiku wajah. Changqiong tersenyum dan terus menenangkan keadaan. Di ruang bawah tanah ini, ada banyak ahli pemurnian artefak yang mempelajari cara memasang batu api biru secara stabil ke senjata suci. Dandan memperhatikan sebentar dan juga ikut bergabung. Pencapaian Dandan saat ini dalam bidang arai memang luar biasa. Setelah mengamatinya sebentar, dia menunjukkan beberapa poin penting, yang membuat Master Artefak sangat gembira dan membuat terobosan besar. Hal ini mengejutkan Changqiong dan yang lainnya, tetapi pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Dengan penambahan Dandan, mungkin tidak butuh waktu lama bagi pengembangannya untuk berhasil. Lu Ming, Xian Yanxing, Myriad God, dan yang lainnya melihat-lihat sebentar dan mengumpulkan beberapa batu api biru untuk disimpan di cincin penyimpanan mereka. Kemudian, mereka pergi dan kembali ke tembok kota. Di luar tembok kota, masih ada sejumlah besar mayat penghancur yin berkeliaran. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah mayat yang mengakhiri yin di luar meningkat. Tidak lama kemudian, sekelompok suku semi-abadi lainnya tiba dan bergegas menuju kota kuno dari satu arah. Sebagian suku semi-abadi di kota kuno keluar untuk menyambut mereka. Akan tetapi, seiring bertambahnya jumlah mayat penghancur yin di sekitar kota kuno, menjadi semakin sulit untuk menyerbu ke dalam kota kuno tersebut. Meskipun gelombang suku semi-abadi ini akhirnya berhasil menyerbu ke kota kuno, namun jalannya sangat berbahaya dan beberapa dari mereka bahkan tewas di tengah jalan. Sepertinya akan sulit untuk masuk nanti. Kirim pesan untuk memberitahu yang lain agar tidak datang ke sini lagi. Cari tempat untuk bersembunyi dan tunggu sampai kami berhasil keluar sebelum kita bertemu. Changqiong memerintahkan. Pada saat yang sama, suku manusia surgawi juga mengirimkan pesan, meminta para penggarap suku manusia surgawi yang datang ke sini untuk mencari tempat bersembunyi dan tidak datang ke sini. Bab 4818, bersiap untuk keluar. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Dengan partisipasi Dandan, penelitian tentang pengikatan stabil batu api biru ke senjata-senjata suci dipercepat. Diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan, tetapi segera ada berita bahwa itu akan selesai dalam beberapa hari saja. Ada dua kesulitan utama dalam memasang batu api biru pada senjata dewa. Salah satunya adalah stabilitas. Misalnya, dia bisa menggiling batu api biru menjadi bubuk atau mencairkannya menjadi cairan dan mengoleskannya pada senjata suci. Benda-benda ini sangat tidak stabil. Saat bertarung dengan mayat penghancur yin, batu api biru yang dioleskan pada senjata suci juga akan tergores saat dia memotong mayat penghancur yin. Dalam kasus seperti itu, tidak akan ada gunanya setelah beberapa gerakan. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah menggunakan formasi rune untuk menempelkan batu api biru dengan kuat pada senjata suci tersebut agar tidak mudah tergores. Ini adalah kesulitan pertama. Kesulitan kedua adalah bahwa benda itu harus mudah disingkirkan setelah melekat pada senjata dewa, daripada melekat padanya secara permanen. Misalnya, jika itu dipasangkan pada senjata suci tingkat asal dan tidak dapat dilepaskan, itu akan sangat memengaruhi kekuatan senjata suci tingkat asal dan sangat mengurangi nilainya. Ini tidak sepadan. Kedua kesulitan ini terkait dengan formasi rahasia. Dengan penambahan Dandan, kesulitan tersebut dapat diatasi dengan cepat.
Hanya dalam beberapa hari lagi, mereka akan berhasil. Pada saat itu, senjata semua orang akan dapat dipasangi batu api biru, dan mereka akan dapat membunuh jalan keluar, mengalahkan mayat-mayat penghancur yin ini, dan mencari harta karun. Di tembok kota, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berjalan-jalan. Rune pada tembok kota adalah sisa-sisa formasi. Meskipun waktu telah lama berlalu, masih ada beberapa yang bisa digunakan. Akan tetapi, suku manusia surgawi dan suku semi-abadi tidak mengaktifkan atau menggunakan formasi tersebut karena mereka tidak membutuhkannya. Dengan penangkalan batu api biru, sudah cukup untuk membuat mayat penghancur yin tidak berani mendekat, jadi tidak perlu mengaktifkan formasi. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari luar tembok kota. Setelah suara gemuruh ini, mayat-mayat yang tercerai-berai di luar tembok kota menjadi teratur. Mereka perlahan mundur, berkumpul bersama, dan mengepung kota kuno itu. Di atas mayat-mayat yang terurai yin ini, ada sosok tinggi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki hitam dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Mayat penghancur yin ini sungguh mengerikan. Pupil mata Lu Ming sedikit mengecil. Sungguh mengerikan. Kekuatan tempur mayat yin bermata perak ini telah melampaui Raja Surga terkuat. Ia sudah memiliki beberapa kecerdasan. Chang Qiong menjelaskan sambil melangkah maju. Mayat penghancur yin yang kekuatan tempurnya lebih kuat dari penguasa surga yang terkuat. Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Sebenarnya ada keberadaan yang mengerikan di antara mayat-mayat yang mengakhiri yin. Kalau saja dia tidak memiliki batu api biru dan menemui mayat penghancur yin setingkat ini, dia pasti benar-benar mati. Mayat penghancur yin yang sebanding dengan Raja Surga yang paling kuat sudah sangat menakutkan. Tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan kebal. Bahkan jika Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan tombak Ares, dia hampir tidak bisa meninggalkan bekas di atasnya. Sulit untuk menyebabkan kerugian besar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya mayat penghancur yin, yang lebih kuat dari penguasa surga yang terkuat. Lu Ming mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanannya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh lain yang menggetarkan bumi datang dari arah lain. Lu Ming dan yang lainnya menemukan bahwa ada juga mayat yang mengakhiri yin berdiri tinggi di langit di arah itu. Mayat itu memiliki aura yang menakjubkan. Demikian pula, mata mayat yang mengakhiri yin ini juga berwarna hitam dengan sedikit warna perak. Mayat yin bermata perak lainnya. Wajah Chang Qiong berubah serius. Sebelumnya, hanya ada satu mayat yin bermata perak di sekitar kota kuno itu. Aku tidak menyangka akan ada yang kedua. Aku harap tidak akan ada lagi, kata Chang Qiong. Akan tetapi, sebelum Chang Qiong bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari arah lain. Mayat yin bermata perak ketiga muncul. Hati Lu Ming, Chang Qiong, dan yang lainnya hancur. Tiga mayat yin bermata perak itu terlalu menakutkan. Kalau bukan karena kota kuno, mereka semua akan berada dalam bahaya. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan batu api biru. Wajah Chang Qiong tampak serius. Namun, hati mereka terasa berat. Mereka tidak tahu apakah batu api biru akan mampu menghadapi mayat yin bermata perak jika mereka menempelkannya ke senjata suci mereka. Bagaimanapun, kekuatan tempur lawan terlalu kuat, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Jika dia terkena satu gerakan, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Untungnya, tidak ada mayat keempat yang mengakhiri yin. Hanya ada 3 orang, dan mereka berdiri di 3 arah yang berbeda di kota kuno itu, mengawasi kota itu seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan Dandan dan yang lainnya akhirnya berhasil menyempurnakannya. Semua orang menuju tambang Firestone biru secara berkelompok dan mulai menempelkan liquid blue Firestone ke senjata suci mereka. Setiap orang dilengkapi dengan 2 atau lebih senjata suci, terutama demi keselamatan. Jika salah satu dari senjata itu rusak, mereka masih bisa menggunakan senjata mereka. Hanya ada sekitar 4.000 orang di kota kuno itu, dan proses pemasangannya sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, senjata suci setiap orang dipasangi lapisan batu api biru. Lu Ming juga melapisi ujung tombak Ares dengan lapisan batu api biru. Tombak Ares tampak biru seolah terbuat dari batu permata biru. Lu Ming juga menempelkan lapisan batu api biru ke senjata surgawi tingkat asal lainnya sebagai cadangan. Kemudian,
Semua anggota suku manusia surgawi dan suku semi-abadi berdiri di tembok kota dan memandang ke kejauhan. Semuanya, apa langkah kita selanjutnya? Changqiong memandang Luming dan Dewa Penghancur Surgawi. Ada 3 mayat yin bermata perak di luar kota, dan kita punya 3 kelompok. Menurutku adil bagi kita untuk melawan salah satu dari mereka. Kata Dewa Pemusnahan Surgawi dengan seringai di sudut mulutnya. Dia melirik Luming dan yang lainnya. Ini jelas dilakukan dengan sengaja. Meskipun ada 3 kelompok di sini, Luming hanya memiliki sedikit orang. Bahkan jika Qiu disertakan, hanya ada 10 orang. Sangat berbahaya berurusan dengan mayat yin bermata perak. Dia ingin menggunakan kekuatan mayat penghancur yin untuk menyingkirkan Luming dan yang lainnya. Saya setuju. Kita sepakat untuk bekerja sama, jadi wajar saja kita harus berkontribusi. Kita tidak mungkin bisa ikut menanggung beban mereka, kan? Benar sekali. Paling cocok untuk 3 pihak yang menyerang dari 3 arah yang berbeda. Dewa Surgawi Baizan dan para kultivator manusia surgawi lainnya pun menimpali. Ini, Changqiong tampak ragu-ragu saat melihat Luming dan yang lainnya. Dia tampak berada dalam posisi yang sulit. Apa yang disarankan oleh Dewa Kepunahan Surgawi dan yang lainnya masuk akal. Dia tidak dapat membantu Luming dan yang lainnya. Baiklah, kami setuju. Lu Ming menjawab. Lebih baik mengandalkan dirinya sendiri daripada mengandalkan gunung dan sungai. Jelas mustahil untuk mengandalkan orang lain. Sekarang, ia hanya bisa mengambil risiko. Jika benar-benar tidak berhasil, ia bisa kembali ke kota kuno. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Berjuang. Matilah, teriak Changqiong saat auranya meledak. Tanda merah di dahinya mulai terbakar dengan suhu yang mengejutkan. Pedang tempur biru muncul di tangannya, dan baju besi merah menyala muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Luming dapat melihat sekilas bahwa pedang dan baju besi itu luar biasa. Itu jelas bukan senjata surgawi tingkat asal biasa. Itu kemungkinan besar adalah senjata surgawi tingkat asal terbaik. Ras semi-abadi itu tak terduga dan memiliki fondasi yang sangat dalam. Tidaklah aneh bagi Changqiong untuk memiliki 2 senjata surgawi tingkat asal yang terbaik. Bab 4819, Pakar Menakutkan dari Ras Kuasi Abadi. Dengan bakat Changqiong, kultivasi Master Surgawi tingkat 9, dan 2 senjata surgawi tingkat asal yang terbaik, kekuatan tempurnya benar-benar menakjubkan. Bahkan Raja Surga yang paling kuat pun mungkin bukan tandingannya. Itu sama seperti milik Ye Qiuxian. Ketika mereka menyerang perkemahan pasukan penghancur surga, Ye Qiuxian memiliki 2 senjata surgawi tingkat asal tingkat atas, 1 untuk menyerang dan 1 untuk bertahan. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Saat itu, ketika Luming bertarung dengan Ye Qiuxian, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di awal. Yang terbaik adalah mengandalkan bola-bola untuk mengalahkan pihak lain. Alasan utamanya adalah karena Luming tidak memiliki senjata dewa tingkat asal yang defensif. Dalam hal pertahanan, dia tidak sebaik lawannya dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Sayangnya, senjata pertahanan tingkat asal terlalu langka. Sangat sulit untuk mendapatkannya, apalagi senjata pertahanan tingkat asal terbaik. Membunuh. Changqiong berteriak dan memimpin, bergegas keluar dari kota kuno. Para ahli lain dari ras semi-abadi mengikuti dari dekat di belakang Changqiong. Ada beberapa ahli yang kuat di kedua sisi Changqiong, melindunginya. Dengan kekuatan tempur Changqiong, dia tidak takut pada mayat-mayat penghancur yin lainnya. Dia hanya takut pada mayat yin bermata perak. Lebih dari 2000 ahli ras semi-abadi berkumpul dan bergegas keluar seperti pedang tajam. Mayat yin bermata perak di arah ini memancarkan aura hitam pekat. Mengaum, mati, teriaknya. Gelombang suara yang mengerikan itu menyebar ke segala arah, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini tampaknya merupakan sebuah perintah. Setelah mayat-mayat penghancur yin lainnya mendengarnya, mereka juga mengeluarkan raungan keras dan bergegas menuju suku yang hampir abadi seperti air pasang. Kedua belah pihak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan. Membunuh. Semua senjata suci dari ras yang hampir abadi memiliki batu api biru yang melekat padanya. Semua jenis senjata menyerang mayat yang memusnahkan yin. Sama seperti sebelumnya, mayat-mayat yang memusnahkan yin hanya tahu cara menyerang dan tidak peduli dengan pertahanan. Mereka langsung terkena serangan. Puff, puff. Ras yang hampir abadi itu menerobos pertahanan mayat-mayat yang mengakhiri yin seolah-olah mereka sedang memotong sayuran.
Banyak mayat yang mengakhiri Yin terpotong menjadi dua. Api biru menutupi mayat-mayat yang mengakhiri Yin, menyebabkan mereka meraung kesakitan. Berguna sekali. Haha, mati saja. Memusnahkan. Ketika ras yang hampir abadi itu melihat bahwa senjata suci dengan batu api biru yang melekat padanya berguna, mereka langsung bergembira. Semangat mereka meningkat pesat, dan yang terjadi selanjutnya adalah serangan seperti badai. Sejumlah besar mayat yang memusnahkan Yin hancur berkeping-keping. Changqiong juga melawan mayat yang mengakhiri Yin. Mayat yang dapat menghancurkan Yin ini memiliki kekuatan tempur seperti penguasa surga yang terkuat. Mayat ini sangat menakutkan karena tidak dapat ditembus oleh pedang, tombak, air, api, dan tidak dapat dihancurkan. Asyik, pedang Changqiong menebas dan bertabrakan dengan cakar tajam mayat penghancur Yin. Dengan suara berdenting, cakar tajam mayat penghancur Yin itu terputus. Pedang itu tidak berhenti dan terus menebas pihak lainnya. Aduh, pedang pertempuran menghantam kepala mayat yang mengakhiri Yin itu dan benar-benar memotong separuh kepalanya. Pada saat yang sama, gumpalan api biru menyebar dari kepalanya dan menyelimuti separuh atas tubuhnya. Suara mendesis keluar dari tubuh pihak lainnya, dan asap putih mengepul. Changqiong memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang terus-menerus. Cahaya pedang yang pekat memotong lawannya menjadi beberapa bagian. Sisa ras semi-abadi berada dalam situasi yang sama. Mereka mengandalkan senjata surgawi mereka yang dipasangi batu api biru untuk menghancurkan mayat penghancur Yin itu sepenuhnya. Mengaum. Akhirnya, mayat Yin bermata perak itu mengeluarkan raungan marah dan menyerang Changqiong dan yang lainnya bagaikan sambaran petir. Namun, di samping Changqiong, ada seorang pria di masa jayanya yang belum bergerak sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya seperti pedang tajam saat ia terbang menuju mayat Yin bermata perak. Kemanapun tubuhnya lewat, ruang akan meledak terus-menerus, meledak dengan energi yang mengerikan. Ledakan. Pria kekar dari suku manusia surgawi dan mayat Yin bermata perak bertabrakan secara langsung dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, sosok kekar mayat Yin bermata perak itu terdorong mundur. Luka yang dalam muncul di tubuhnya, dan api biru menyala-nyala di sekitar lukanya. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Ini adalah kekuatan tempur yang telah melampaui Raja Surga terkuat. Lu Ming dan kelompoknya terkejut. Ras yang hampir abadi memang luar biasa dan tak terduga. Mereka benar-benar memiliki seorang ahli dengan kekuatan tempur seperti itu. Pria kekar dari ras semi-abadi ini mampu melawan mayat Yin bermata perak secara langsung bahkan tanpa batu api biru. Kekuatan tempurnya jelas tidak lebih lemah dari Gu Changfeng. Tidak ada ketegangan. Lu Ming dan yang lainnya tahu bahwa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran antara ras semi-abadi dan mayat penghancur Yin. Kekuatan tempur manusia ras semi-abadi itu tidak lebih lemah daripada mayat Yin bermata perak, dan dengan senjata suci yang melekat pada batu api biru, kekuatannya sepenuhnya berada di atas mayat Yin bermata perak. Hanya masalah waktu sebelum mereka mengalahkan pihak lainnya. Kalian masih tidak bergerak. Apakah kalian menunggu kami mengalahkan mayat-mayat penghancur Yin sehingga kalian dapat memanfaatkan kami dari belakang? Kalian tidak ingin berkontribusi. Pada saat itu, Dewa Pembasmi Surga memandang Lu Ming dan yang lainnya dan mengejek mereka. Bukankah kalian semua juga tidak mengambil tindakan apapun? Dan melakukan serangan balik. Kami hendak bergerak, tetapi kami takut kamu akan memanfaatkan kami. Jadi kami urungkan niat kami. Sang Dewa Penghancur dari surga mencibir. Jangan khawatir, kami tidak akan memanfaatkanmu. Ayo pergi. Ayo pergi, kata Lu Ming. Kemudian, dia melangkah maju dan menuju ke arah lain. Hehe, aku harap kamu bisa keluar dari sini dengan selamat. Kata Dewa Kepunahan Surgawi dengan munafik. Kemudian, dia memimpin para pembudidaya suku manusia surgawi dan menyerbu keluar dari kota kuno menuju mayat Yin bermata perak lainnya. Mayat Yin bermata perak itu mengeluarkan raungan marah dan memerintahkan mayat-mayat penghancur Yin lainnya untuk menyerang para pembudidaya suku manusia surgawi. Kedua belah pihak mulai bertarung. Dengan kekuatan kita, kita perlu rencana untuk menghadapi mayat Yin bermata perak. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuei, dan yang lainnya. Sebelumnya, Lu Ming telah menyusun langkah-langkah rencana untuk menghadapi mayat Yin bermata perak. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka memiliki batu api biru yang melekat pada senjata suci,
mereka tetap harus merencanakan dengan hati-hati untuk menghadapi mayat Yin bermata perak. Jika tidak, akan sulit untuk berhasil. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka mempercepat langkah dan bergegas keluar dari kota kuno itu. Mayat Yin bermata perak itu meraung ketika melihat Lu Ming dan yang lainnya menyerangnya. Kemudian, ribuan mayat penghancur Yin menyerbu ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Meskipun hanya ada 10 orang termasuk Qiu Qiu, Lu Ming dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Mereka langsung bertabrakan dengan pasukan mayat penghancur Yin. Wus, wus. Lu Ming mengacungkan tombak Ares dan menembakkan sinar cahaya tombak. Puluhan sinar tombak menembus puluhan mayat yang mengakhiri Yin. Mayat-mayat penghancur Yin ini, yang awalnya memiliki pertahanan luar biasa, kini tak berdaya menghadapi serangan Lu Ming. Tombak Dewa Perang menembus tubuh mereka dengan mudah dan gumpalan api biru menyelimuti mereka. Haha, bunuh. Di samping Lu Ming, iblis tulang memancarkan fluktuasi jiwa. Dia memegang baju perang ungu emasnya dan terus-menerus menebas mayat-mayat yang mengakhiri Yin. Setiap kali dia menebas, mayat yang mengakhiri Yin akan terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, lebih dari 20 mayat penghancur Yin telah dibunuh oleh iblis tulang. Yang lainnya tidak buruk. Dengan batu api biru yang melekat pada senjata suci mereka, berurusan dengan mayat-mayat penghancur Yin ini menjadi jauh lebih mudah. Bab 4820, Mayat Yin bermata perak. Menggunakan tombak melawan mayat-mayat penghancur Yin ini merupakan suatu kerugian. Hati Lu Ming tergerak. Bahkan jika tombak digunakan untuk menusuk mayat yang telah kehilangan Yin, mayat tersebut tidak akan mati. Mayat tersebut hanya akan rusak oleh api biru. Membelah mayat penghancur Yin menjadi dua dapat membuat pihak lain kehilangan kemampuan bertarungnya untuk beberapa saat. Kalau begitu, akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka. Saat memikirkan hal ini, posisi tombak Lu Ming berubah. Dia tidak lagi fokus pada menusuk, tetapi pada menebas dan menebas. Wus, wus. Ujung tombak itu melengkung bagaikan bilah cahaya dan menghantam mayat-mayat yang mengakhiri Yin itu satu demi satu. Puff. Mayat-mayat yang mengakhiri Yin ini langsung terbelah dua dan kehilangan kemampuan tempurnya. Kemudian, tombak Dewa Perang bergetar, dan kekuatan mengerikan meledak. Itu menghancurkan mayat-mayat yang telah terpotong menjadi dua, mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil. Lu Ming dan kelompok yang beranggotakan 10 orang membentuk lingkaran. Lu Ming, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue memiliki kekuatan tempur Raja Surga terkuat dan berdiri di pinggiran. Dewa Segudang, Ling Yuwei, dan Tang Jun semuanya ada di lapisan dalam. Dan ada di tengah. Di antara ke-10 orang itu, hanya Dan yang tidak menyerang mayat penghancur Yin karena dialah yang sedang mengukir formasi itu. Dalam sekejap mata, beberapa ratus mayat penghancur Yin dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Dengan batu api biru yang melekat pada senjata suci, jauh lebih mudah untuk menangani mayat penghancur Yin daripada sebelumnya. Sebelumnya, ketika ia memotong mayat-mayat yang mengakhiri Yin, ia seperti orang biasa yang memegang pisau sayur dan memotong baja. Sekarang, ia seperti orang biasa yang memegang pisau sayur dan memotong kubis. Ya, semudah itu. Lebih jauh lagi, mayat-mayat yang mengakhiri Yin memiliki rasa takut alami terhadap batu api biru. Ketika berhadapan dengan batu api biru, mereka tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, jadi secara alami lebih mudah untuk menghadapinya. Dan EBSCP, mengaum. Akhirnya, mayat mengerikan yang memusnahkan Yin menghampiri Lu Ming dan yang lainnya. Mereka adalah mayat penghancur Yin yang sebanding dengan Raja Surga terkuat. Jumlah mereka ada 10. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Gaya kehancuran meledak dan memadatkan benua besar, menekan dua mayat yang mengakhiri Yin. Dua mayat penghancur Yin itu melesat ke langit dan mencabik daratan. Namun, serangan susulan Lu Ming telah tiba. Ia menggunakan jurus penghancur langit dan menyatu dengan tombak itu, berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan. Cahaya itu menusuk salah satu mayat yang mengakhiri Yin dan menembus tubuhnya. Api biru di batu api biru segera menyebar. Mayat yang mengakhiri Yin itu meraung marah dan mundur, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendesak gas hitam agar melawan api biru itu. Kemudian, Lu Ming berbalik dan menyerang mayat penghancur Yin yang kedua. Suara mendesing,
Mayat penghancur yin itu terus mencakar dengan cakarnya, memancarkan cahaya cakar yang mengerikan untuk melawan Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar lebih dari selusin jurus. Pada akhirnya, Luming berhasil mengalahkan cahaya cakar itu dan tombak Dewa Perang menembus telapak tangan mayat yang berhantu itu. Tombak itu dengan mudah menembus pertahanan lawan dan menembus telapak tangan itu. Tombak Dewa Perang itu tidak berhenti dan terus maju, menembus dada mayat yang berhantu itu. Mayat penghancur yin itu terluka parah dan segera mundur. Namun, Luming tidak akan membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Dia mengubah momentum tombaknya dan berubah dari tusukan menjadi tebasan. Aduh, ki vitalnya langsung dirusak oleh batu api biru. Tentu saja, dia bukan tandingan Luming dan langsung terbelah menjadi dua. Namun, mayat yin terminasi semacam ini benar-benar sangat kuat. Kedua bagian tubuhnya masih dipenuhi dengan ki hitam saat ia mencoba pulih. Namun, Luming terus menyerang. Ia terus menusukkan tombak Dewa Perang dan menusuk mayat penghancur yin itu. Api biru di batu biru terus menyebar dan menyelimuti mayat penghancur yin itu, menghabiskan gas hitamnya. Kemudian, dia menekan dengan tombak Dewa Perang, dan tubuh pihak lain meledak berkeping-keping. Mayat penghancur yin yang sebanding dengan penguasa surgawi terkuat terbunuh sepenuhnya. Dengan bantuan batu api biru, iblis tulang, Xian Yanxing, Qiu Yue, Qiu Qiu, dan beberapa yang lain juga telah membunuh mayat penghancur yin yang sebanding dengan alam raja surga terkuat. Dari 10 mayat penghancur yin yang terkuat, hanya 5 yang tersisa. Mengaum. Akhirnya, mayat yin bermata perak itu tidak dapat menahannya lagi dan mulai bergerak. Ia meraung dan menyerang Luming dan yang lainnya. Hati-hati, bertahan. Luming berteriak dan mundur kembali ke dalam lingkaran. Setan tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue juga mundur dan berkumpul kembali dengan yang lain. Mereka membentuk lingkaran di sekitar yang lebih lemah. Setelah mayat yin bermata perak itu menyerang dari kejauhan, mayat itu berhenti beberapa puluh mil jauhnya dari Luming dan yang lainnya. Mayat itu tidak terus menyerang ke depan. Sebaliknya, mayat itu mengayunkan kedua cakarnya yang tajam dan menebas. Ci. Cakar tajam itu mencabik-cabik kekosongan. Beberapa kilatan cakar yang mengerikan mencakar Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Blokir itu. Serang. Luming menggeram dan mengembalikan tombak Ares. Dia mengayunkannya terus-menerus dan menghasilkan beberapa kilatan cakar. Asyik. Tombak kelas Ares bergetar hebat. Luming merasakan kekuatan mengerikan melonjak dari tombak kelas Ares ke dalam tubuhnya. Luming bergetar hebat dan tubuhnya terpaksa mundur. Kakinya meluncur di tanah, menciptakan dua lubang yang dalam. Lengan Luming sedikit gemetar. Ki dan darah dalam tubuhnya bergejolak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Serangan mayat yin bermata perak itu terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada Raja Surga terkuat. Luming hampir tidak akan mampu menahannya. Itu hanya cahaya cakar. Tubuh lawan tidak dekat dan kekuatan serangan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Kalau tidak, Luming akan terluka parah. Dia pastinya sama kuatnya dengan Gu Changfeng. Namun, kecerdasan pihak lain tidaklah rendah. Jelas sekali ia sangat takut pada batu api biru dan tidak berani mendekat, hanya berani melancarkan serangan jarak jauh dari kejauhan. Mengaum, mayat yin bermata perak itu mengeluarkan raungan lagi. Kedua cakarnya menyerang dengan keras lagi. Dua sinar cahaya cakar melesat di udara dan terus mencakar Luming. Jelaslah bahwa mayat yin bermata perak ingin menyerang satu titik dan menerobosnya, lalu menghancurkan Luming dan yang lainnya. Aku akan memblokir serangannya. Suara iblis tulang terdengar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Dia mengabaikan pertahanannya sendiri dan membiarkan cahaya cakar menyerang tubuhnya. Klang, klang, dua suara keras terdengar. Tubuh Bon terdorong ke belakang, tetapi dia baik-baik saja. Tubuh iblis tulang itu terlalu keras. Dalam hal pertahanan, ia bahkan lebih kuat daripada mayat yin bermata perak. Serangan mayat yin bermata perak itu sama sekali tidak dapat menembus pertahanan iblis tulang itu. Ia hanya dapat mendorong iblis tulang itu mundur. Setelah iblis tulang itu dipaksa mundur, ia meledak dengan kekuatan dan menyerang mayat yin bermata perak lagi, ingin bertarung dengannya. Mayat yin bermata perak itu meraung dan menyerang dengan cakarnya. Cahaya cakar yang mengerikan itu menyerang iblis tulang itu lagi dan membuatnya terpental, tetapi iblis tulang itu masih baik-baik saja. Hahaha, ayo, datang lagi.
Bon tertawa dan terus berlari maju. Mayat Yin bermata perak itu jelas tidak mengenal serangan jiwa apapun. Karena tidak dapat melukai jiwa iblis tulang, maka tidak menjadi ancaman baginya. Setan tulang terus menyerang mayat Yin yang bermata perak. Kali ini, mayat Yin bermata perak itu telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak lagi menyerang iblis tulang. Sebaliknya, tubuhnya melesat dan menghilang seperti sambaran petir. Ia muncul kembali ke arah lain dan mencengkeram Qiu Yue dengan kedua cakarnya. 9 lubang digabung menjadi satu tebasan Yuan. Qiu Yue menyerang dengan jurus terkuatnya. Sinar cahaya pedang melesat keluar dan bertabrakan dengan dua cahaya cakar. Bab 4821, Lapisan Tata Letak. Namun, seperti halnya Lu Ming, Qiu Yue merasa sulit untuk sepenuhnya memblokir kekuatan sinar cakar tersebut. Masih ada sedikit kekuatan sisa yang mengenai tubuh Qiu Yue, menyebabkannya mundur dan wajahnya memerah. Suara mendesing. Mayat Yin bermata perak itu sangat pintar. Melihat serangannya efektif terhadap Qiu Yue, ia terus menyerang. Aku lawanmu. Setan tulang berteriak dan bergegas ke sisi Qiu Yue, menghalangi serangan kedua untuknya. Namun, tubuh Yin Kors bermata perak itu kembali bersinar dan muncul di hadapan Lu Ming. Cakar tajamnya merobek udara dan dua sinar cakar menyerang Lu Ming. Kecepatan mayat Yin bermata perak itu terlalu cepat untuk dihentikan oleh iblis tulang. Untungnya, Qiu sudah siap. Dalam sekejap, Qiu muncul di depan tombak Lu Ming. Tombak itu berubah menjadi tombak panjang dan menebasnya. Akan tetapi, Qiu juga bukan tandingannya, dan tubuhnya terpental. Namun sama seperti iblis tulang, Qiu hanya terpental, namun tidak apa-apa. Qiu adalah makhluk metalik. Vitalitas dan pertahanannya sangat tinggi sejak awal. Terlebih lagi, Qiu juga telah melahap armor senjata dewa tingkat asal. Armor itu sudah memiliki kekuatan pertahanan armor senjata dewa tingkat asal, yang membuat kekuatan pertahanannya sendiri semakin mencengangkan. Cahaya cakar mayat Yin bermata perak itu sendiri tidak mampu menembus kekuatan pertahanan Qiu. Bon, kita masing-masing akan memihak satu sisi dan memblokir serangannya. Qiu mengirimkan suaranya ke iblis tulang. Baiklah. Setan tulang itu menjawab. Ia dan Qiu berdiri di kedua sisi mayat Yin bermata perak itu, menatapnya. Setelah itu, mayat Yin bermata perak mengubah posisinya beberapa kali dan melancarkan beberapa serangan, tetapi semuanya diblokir oleh iblis tulang dan Qiu. Setan tulang dan Qiu bergabung dan akhirnya berhasil mengejar mayat Yin bermata perak. Dan EBSCP, mengaum. Mayat Yin bermata perak itu mengeluarkan raungan marah saat matanya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Mayat Yin bermata perak ini akan kehilangan akal sehatnya. Aku khawatir tidak lama lagi ia akan mengambil risiko untuk melancarkan serangan jarak dekat. Dan, bagaimana dengan formasimu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke semua orang dan bertanya pada Dan untuk terakhir kalinya. Sebentar lagi. Kalian harus bertahan sedikit lebih lama. Dia segera menjawab. Dia telah berubah kembali ke bentuk aslinya. Rune memenuhi cangkang kura-kuranya, dan setiap saat, sejumlah besar rune akan merembes keluar dan meresap ke dalam kehampaan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap putih. Jelaslah bahwa dia sudah mengerahkan segenap tenaganya. Pada saat ini, ras semi-abadi telah menyelesaikan pertempuran mereka di arah lain. Di antara mereka, ada seorang guru yang tak tertandingi yang telah melampaui Raja Surga terkuat. Dengan bantuan batu api biru, tidak ada ketegangan dalam pertempuran. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membunuh mayat Yin bermata perak. Setelah membunuh mayat Yin bermata perak, bahkan lebih mudah untuk menghadapi mayat-mayat penghancur Yin lainnya. Ribuan mayat penghancur Yin dengan cepat ditangani oleh ras yang hampir abadi. Tanah ditutupi dengan sisa-sisa mayat penghancur Yin. Mereka berdiri tinggi di langit dan memandang medan perang antara suku manusia surgawi dan Lu Ming. Tuan muda, haruskah kita membantu mereka? Seorang anggota ras yang hampir abadi bertanya. Membantu mereka? Kenapa kita harus membantu mereka? Karena kita sepakat untuk masing-masing mengurus satu sisi, biarkan mereka mengurusnya sendiri. Mari kita pergi ke energi alam yang akan runtuh. Chang Qiong berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, ras yang hampir abadi itu segera pergi dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, pertempuran antara suku manusia surgawi dan mayat penghancur Yin telah mencapai tahap akhir.
Meskipun suku manusia surgawi memiliki kekuatan tempur seperti 6 penguasa surgawi yang paling kuat, akan tetap sulit bagi mereka untuk melawan mayat yin bermata perak. Namun, mereka memiliki harta karun rahasia. Harta karun rahasia ini adalah harta karun rahasia sekali pakai. Harta karun ini sangat berharga dan tak ternilai harganya. Bahkan penguasa kepunahan surgawi dan yang lainnya hanya memiliki satu. Harta karun rahasia ini telah digali oleh suku manusia surgawi dari reruntuhan di alam semesta. Setelah diaktifkan, harta karun ini dapat berubah menjadi ribuan boneka kuat yang dapat menahan mayat yin bermata perak. Selain itu, kedua boneka primitif itu juga bertarung dengan sekuat tenaga untuk menahan mayat yin bermata perak itu. Setelah membayar harga yang cukup mahal, Dewa Pemusnahan Surgawi, Dewa Baizan Surgawi, dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang mayat yin bermata perak itu dengan senjata suci mereka yang dipasangi batu api biru, dan berhasil membunuhnya. Namun, dalam pertempuran ini, suku manusia surgawi telah kehilangan harta rahasia yang berharga, dan dua boneka roh dewa primitif juga terluka parah. Salah satu dari mereka hampir terbelah dua. Yang satu lagi juga compang camping. Namun, boneka primitif itu telah menjadi sangat jahat setelah eksperimen terus-menerus yang dilakukan oleh suku manusia surgawi. Mereka telah diintegrasikan dengan puluhan kekuatan terkemuka di alam semesta. Meskipun mereka terluka parah, mereka dapat pulih dengan cepat. Setelah membunuh mayat yin bermata perak, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi mayat penghancur yin lainnya. Suku manusia surgawi mengambil alih situasi dengan sangat cepat. Kemudian, mereka melihat ke medan perang tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Sebenarnya ada 5 ahli yang sebanding dengan Raja Surga terkuat. Lu Ming ini. Murid-murid Dewa Pemusnahan Surgawi, Dewa 100 Pertempuran Surgawi, dan yang lainnya berkontraksi dengan hebat, menampakkan rasa takut yang amat dalam. Hanya ada 10 orang dalam kelompok Lu Ming, tetapi ada 5 orang yang memiliki kekuatan tempur seperti Raja Surga terkuat. Ini terlalu mengerikan. Kepunahan, haruskah kita pergi atau? Sang penguasa surgawi dari 100 pertempuran bertanya. Tidak, aku ingin tinggal di sini dan menonton. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur seperti 5 Raja Surga terkuat, mereka jelas bukan tandingan Yin Kors bermata perak. Cepat atau lambat, mereka akan dikalahkan oleh Yin Kors bermata perak satu persatu. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Lu Ming terbunuh. Kata Dewa Penghancur Surgawi dengan dingin. Mereka melihat ke medan pertempuran tempat Lu Ming dan yang lainnya bertempur. Mereka ingin melihat Lu Ming dan yang lainnya dibunuh oleh mayat penghancur Yin dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu, pertempuran antara Lu Ming dan mayat-mayat penghancur Yin telah mencapai momen kritis. Mayat Yin bermata perak itu tidak dapat menahannya lagi dan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Ia mengeluarkan raungan marah dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya, berniat untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Hati-hati, Lu Ming meraung. Kekuatan tempur mayat Yin bermata perak itu sangat mengerikan. Bagian yang paling mengerikan adalah pertarungan jarak dekat, yang sangat berbahaya. Lu Ming, Iblis Tulang, Qiu Qiu, Xian Yanxing, dan Qiu Yue meningkatkan kekuatan tempur mereka secara maksimal dan bersiap melawan mayat Yin bermata perak untuk mengulur waktu. Aku akan melakukannya. Setan tulang itu meraung dan menyerang mayat Yin bermata perak terlebih dahulu. Baju perang ungu emas dengan batu api biru itu menebas. Mayat Yin bermata perak itu meraung. Alih-alih menghindar, ia mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah iblis tulang. Dengan bunyi dentang, baju perang berwarna ungu emas dan cakar tajam dari mayat Yin bermata perak saling bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kemudian, tubuh iblis tulang itu terhempas oleh kekuatan dahsyat itu. Mayat Yin bermata perak itu berhenti sejenak sebelum menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Hanya satu kuku yang patah. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang harus tahu bahwa baju zirah pertempuran emas ungu milik iblis tulang itu sudah terpasang dengan batu api biru, yang dapat menahan mayat penghancur Yin dan dengan mudah menembus pertahanannya. Namun, dalam tabrakan tadi, dia hanya berhasil memotong satu kuku lawannya. Jelas bahwa mayat Yin bermata perak itu terlalu kuat. Tubuhnya kokoh dan abadi, dan memiliki daya tahan yang kuat terhadap batu api biru. Bahkan jika dia mengandalkan batu api biru, tidak akan mudah untuk menembus pertahanan lawannya. Perbaiki. Qiu Qiu berteriak ketika pilar cahaya ilusi melesat keluar dari tubuhnya,
menyelimuti mayat Yin bermata perak di dalamnya. Tubuh mayat Yin bermata perak itu berhenti sejenak.